Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri. Setelah dia menjadi dewa, apakah dia benar-benar menghormati tuan biasa, yang dia abaikan di matanya? Tetapi apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai guru yang bisa mengajarinya? Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri. Setelah dia menjadi orang bijak pil, dia telah mencemooh dan memamerkan kepada rekan-rekannya yang tidak pernah disucikan. Qin Yichen iri dengan mata surgawi Bai Guanxing, yang dapat menembus puluhan juta tahun dan ratusan juta mil ke dunia. Ia dapat menembus begitu banyak sehingga ia bahkan dapat menebak apa yang terjadi dengan kampung halaman saya dan ketika saya masih kecil, bahkan di benua yang sangat kecil dari 10.000 ras di alam semesta. Sepertinya tidak ada mata tirani di dunia, dan tidak ada kekuatan yang bisa menembus puluhan juta tahun dengan pandangan biasa. Tapi Bai Guanxing memiliki mata ke langit. Karena dia menghormati jalan surga, dia mengembangkan jalan surga, sehingga dia bisa melihat ke seluruh dunia. Tapi saat ini, putra Baize bisa berlatih, dan Qin Yichen sepertinya bisa. Tahu menghasilkan segalanya dalam seumur hidup. Saya percaya bahwa dengan pemahaman Anda, selama Anda memiliki cukup waktu, Anda dapat memahaminya cepat atau lambat. Akal Anda tidak akan memakan banyak waktu. Bai Guanxing mematahkan penggaris yang dipadatkan dengan es, dan tidak mengalahkan Qin Yichen 20 kali dari awal sampai akhir. Saat itu, Qin Yichen melihat sosok Bai Guanxing, hanya dengan kekaguman di dalam hatinya, dan tidak ada ketidakpuasan saat ditampar oleh suaminya saat masih kecil. Surga, akulah yang memperbaikinya. Ya, yang diperbaiki Tiadao adalah diri sendiri. Tiadao tidak akan membiarkan tentara kaisar jatuh dari langit dan memukulmu, dan orang lain juga tidak akan bisa mengalahkannya sampai mati dengan satu pukulan yang tidak dapat dijelaskan. Siswa yang paling tidak disukai guru adalah siswa yang jelas-jelas salah tetapi menganggapnya benar. Pikiran Qin Yichen kewalahan. Dia sepertinya ingat bagaimana dia tidak puas dengan suaminya, dan bahkan dengan sengaja membuat masalah di sekolah swasta. Dia membongkar kursinya dan melemparkan penggarisnya ke toilet wanita. Suaminya tidak pernah mengusirnya dari sekolah swasta. Hanya sekali dia lelah dipukuli oleh suaminya dan pura-pura bersekolah di sekolah swasta. Tapi sebenarnya dia bermain di kota. Setelah bermain gila-gilaan di kota selama beberapa hari, sang suami buru-buru menemukan orang tuanya. Dan reaksi pertama sang ayah ketika dia tahu ini adalah melepas sabuk yang terbuat dari baja tahan karat. Sang suami menghentikan ayahnya, dan orang tuanya tidak diizinkan untuk menutup telinga mereka dan kembali ke sekolah swasta. Setelah Qin Yichen bersenang-senang, dia kembali ke sekolah swasta untuk menyelesaikan kelas dan kembali ke rumah, dan orang tuanya hanya membicarakannya. Melihat sabuk ayahnya pada saat itu, Qin Yichen bergidik. Orang yang bermain papan hanya bisa bermain papan, jadi dia tidak bisa lulus ujian seumur hidupnya dan hanya bisa menjadi sarjana miskin di kota. Tetapi setelah kehidupan dan kematian buku yang malang dan masam itu, Qin Yichen dapat disembah, dan putra Baize, yang berada di atas 9 langit, juga dapat disebut Tuan Yisheng. Apakah itu sederhana? Sangat sederhana. Kesederhanaan membuat orang maju. Hanya 6 kata. Bahkan Qin Yichen, yang nakal saat kecil, tidak dipukul oleh suaminya saat mengucapkan kata-kata ini. Apakah itu sangat mudah? Kebenaran yang saya tahu sebagai seorang anak, mengapa hendak melangkah menjadi kaisar hari ini, tetapi masih salah menjawabnya. Ini bahkan tidak pernah benar. Papan ini harus diambil, dan itu lebih berharga. Setelah hanya beberapa pukulan, dia memahami heksagram paling menguntungkan dari jalan surga. Qin Yichen merasa bahwa dia adalah siswa paling beruntung di dunia. Beri kamu waktu yang cukup. Dao Fa itu alami. Dao telah diajarkan, dan langkah selanjutnya adalah Fa. Lain kali, mari kita lawan Fa, yaitu bersaing dengan kekuatan dan kelemahan Dao. Bai Guanxing tersenyum dan berkata, lain kali aku akan bertarung lagi. Aku hanya akan melawan keduanya dengan kekuatan Bai Guanxing. Bai Guanxing adalah kaisar, dan Hua Daoru juga kaisar. Feng Tianxing selangkah lebih pendek untuk menerobos kaisar. Dua kaisar bekerja sama, dan mereka pasti bisa mengalahkan satu kaisar. Qin Yichen dan Hua Daoru saling memandang, dan masih ingin bertarung. Tidak, mereka pertama kali meminta Bai Guanxing untuk mengajari mereka cara bertarung dengan naga dan ular, dan kombinasi naga dan ular adalah Taoisme. Mereka datang untuk bertanya pada Bai Guanxing, hanya untuk memaksimalkan kekuatan naga dan ular, apakah yang tertinggi? Yang terkuat adalah yang terkuat. Bai Guanxing telah mengajarkan setengahnya, karena dia telah mengajarkan cara terkuat, dan cara terkuat bergantung pada Qin Yichen dan Hua Daoru sendiri. Permaisuri Huaxu mengangguk, dia juga harus kembali. Hari ini, putra Baize, anak yang memanggil saudara perempuannya, juga belajar sendiri. Qian Kun, izinkan aku mengucapkan selamat tinggal dulu. Kamu dan saudara-saudaraku tidak mengatakan apa-apa lagi. Adikku hanya lebih baik darimu sekarang. Jika seseorang mengalahkanmu, panggil aku. Bai Guanxing mengangkat tinjunya dan tersenyum. Apakah adikku lebih baik dariku? Bukankah itu hanya membunuh?
Permaisuri Huaxu maju selangkah dan berubah menjadi riak air bunga matahari, menghilang di pegunungan luas yang tertutup salju. Dan Qin Yichan dan Hua Daoru saling memandang, dan mereka duduk bersila di salju tebal. Kesederhanaan adalah keberuntungan terbaik, dan kesederhanaan adalah yang terbaik untuk semua makhluk hidup, dan mempelajari kekuatan semua makhluk hidup. Qin Yichan banyak berpikir. Dia merasa jika dia telah menghafal apa yang suaminya ingin dia pahami dari puisi sebagai seorang anak, dan kemudian membantahnya, mungkin itu benar-benar akan membuatnya merenungkannya. Tetapi apa yang dipikirkan Qin Yichan pada saat itu adalah bahwa dia tidak puas, bahwa suaminya salah, dan bahkan sebelum hari ini, Qin Yichan masih merasa bahwa itu bukan hal yang baik untuk ditendang. Tapi hari ini Qin Yichan mengerti bahwa Dao Surgawi, dia mengkultivasi dirinya sendiri, dan dia mampu melampaui seberapa kuat dia. Qin Yichan lebih memikirkan Kaisar Pedang Gila. Yang terakhir berkata pada dirinya sendiri, jangan terlalu kagum, jangan takut pada raja-raja dewa itu hanya akan membuat pedang di tangannya tumpul dan gemetar. Tidak heran, Kaisar Pedang Gila layak kalah dari Xuan Yuan, dan Kaisar Pedang Gila masih hidup sekarang, dan umur Kaisar belum habis. Mungkin suatu hari nanti, pedang itu akan memiliki Huang di Xuan Yuan, dan pedang itu akan memiliki pedang Kaisar. Yao Yuekong juga jatuh ke dalam kontemplasi. Kesederhanaan adalah yang terbaik. Dia ingin menjadi sederhana dan mudah dipelajari. Dulu, dia hanya melayani apa yang lebih kuat dari dirinya, yaitu lebih kuat dari dirinya sendiri. Tapi sekarang, sepertinya tidak demikian. Kekuatan supernatural klan Dike, bahkan mereka yang bisa dihancurkan sampai mati olehnya, telah berlatih, jadi dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan supernatural. Yi Chen, bisakah kamu menunjukkan padaku kekuatan cara pedangku? Pedang Wukong Feng Tianxing sangat kuat, dan pedangnya juga sangat kuat. Tetapi Qin Yichan dapat membunuh pedang dewa dari dunia, dan juga sangat kuat. Mendengarkan transmisi suara lembut di kepalanya, Qin Yichan membuka matanya dan tersenyum satu sama lain. Sisa hidupku, mohon nasihatnya. Saat ini, seperti saat itu juga. Saat naga dan ular menyerang bersama, dia tersenyum di salju. Pada saat itu, Qin Yichan dan Hua Daoru keduanya berubah menjadi klon, dengan kekuatan yang sama, dan tidak perlu membedakan siapa dewa itu. Hanya satu yang duduk di salju untuk memahami, dengan misteri magis yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di benaknya. Sementara dua lainnya sudah mulai belajar dari satu sama lain. Cahaya pedang memotong embun beku, dan air bunga matahari mengubah langit menjadi sungai. Dao Surgawi, benar-benar tidak dapat membiarkan Qin Yichan memiliki sedikit peningkatan kekuatan ilahi. Sama seperti ketika dia menjalankan catatan teleportasi, dia harus dipukuli atau dipukuli. Namun, ia memiliki Dao Surga di dalam hatinya. Tetapi menemukan bahwa ia dapat memahami Dao Fa yang tidak ia pahami sebelumnya. Mata sejati dari Raja Jahat yang telah meremehkannya sebelumnya melintas di benaknya. Kejahatan tak berujung di dalamnya. Kekuatan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Juga dengan hati-hati ditangkap oleh Qin Yichan.